Selamat siang. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Di sini saya Heni Mulyani sebagai pengamat dan rekan saya Ibu Elsa Mustika sebagai coach dan Ibu Dini Hujayana sebagai coaching. Sebelum melakukan praktik coaching, saya ingin mengingatkan kepada coach bahwa kita akan melaksanakan coaching dengan alur tirta dan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching, yaitu yang pertama, seorang coaching itu harus mendengarkan secara penuh dan juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif. Nah, mungkin itu kompetensi inti yang harus seorang coach miliki. Oke, kita laksanakan saja praktik coachingnya. Silakan Ibu Elsa dan Ibu Dini untuk melaksanakan praktik coaching. Baik, terima kasih kepada Bu Heni sebagai pengamat. Langsung saja, kali ini kita akan melaksanakan proses coaching dan di sini saya sebagai coach dan Bu Dini sebagai coaching. Ya, selamat siang Bu Elsa. Apakah Ibu Elsa bisa mempunyai waktu luang untuk saya hari ini? Ya, selamat siang Bu Dini. Boleh, kebetulan hari ini saya lagi senggang. Dilihat-lihat juga Bu Dini seperti yang murung, Bu. Kenapa ya Bu ya, tidak seperti biasanya? Iya, ini ya Bu Elsa, mohon maaf sebelumnya ya. Saya mengganggu waktu Bu Elsa hari ini. Ya, tidak apa-apa Bu. Begini ya Bu Elsa, saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Elsa bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu apa yang akan Ibu bicarakan pada kali ini, gitu ya. Iya, sebenarnya ya Bu Elsa, hari ini saya ingin mendapatkan solusi atau teman curhat gitu ya Bu Elsa terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Elsa. Masalahnya apa Bu? Coba deh Ibu ceritakan dulu nih terkait apa permasalahannya. Iya, ini Bu Elsa ya, coba Bu Elsa, waktu itu masih ingat tidak ada anak didik saya yang kelas 5 itu yang bernama Repan bertengkar. Oh iya, yang waktu itu rame di kelas ya Bu ya? Iya, yang ramai itu, aduh, waktu itu saya itu padahal masalahnya apa ya Bu Elsa, namanya juga anak-anak itu enggak serius gitu ya, namanya juga anak-anak masih ada gitu yang bertengkar meskipun kita kasih tahu bahwa tidak boleh bertengkar gitu ya, tapi masih ada aja anak-anak itu ya bertengkar. Ya Bu ya, namanya anak pasti aja gitu ya. Ada kalanya mereka tersinggung dan mereka juga mengekspresikan emosi mereka ya ketika ada masalah. Tadi kata Bu Dini masalahnya kan tidak serius gitu ya, tapi apa yang menjadi permasalahan Bu Dini gitu sampai Bu Dini bisa kelihatan murung, tidak semangat seperti biasanya? Iya, pada waktu itu kan ibu kepala sekolah gitu ya mengkritik tentang pertengkaran mereka itu, apalagi di hadapan orang lain. Ya emang tidak mengkritik secara langsung, tapi kan diungkapkannya di hadapan orang lain gitu kan ya, saya jadi malu gitu ya Bu Elsa ya. Mengkritik tentang pertengkaran anak-anak itu ya Bu ya? Iya. Atau kenapa bisa sampai dikritik seperti itu Bu? Iya, mungkin nggak tahu ya, mungkin saya nggak bisa mendidiknya dengan baik gitu ya. Apalagi ya diumumkannya terhadap orang lain, kan saya jadi malu gitu ya Bu Elsa. Iya ya Bu ya, tentu ya kalau misalkan kita saya juga kalau di posisi Bu Dini seperti itu pasti akan merasa malu. Tapi bagaimana waktu itu respon Bu Dini? Iya, saya itu kan sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini Muhammad Repan itu kan beda dari yang lainnya. Tetapi kan saya di dalam kelas itu selalu mencoba untuk menjadi lebih baik lagi anak tersebut itu. Gitu ya Bu ya, jadi masalahnya seperti itu. Kalau misalkan masalahnya seperti itu, saya mau coba dulu tanya Bu Dini deh. Apa sih yang udah Ibu Dini lakukan terhadap anak-anak gitu? Iya, untuk anak selanjutnya mungkin saya mencoba mengkonfirmasi kepada dua anak beliau, yaitu pada Repan dan Dapa. Ternyata mereka itu bertengkar mengenai itu masalah
minta ganti rugi, menagih ganti rugi dari balon yang sudah dipecahkan oleh Repan yang dipunyai oleh Dapa. Jadi pada waktu istirahat itu Repan itu ditagih oleh Dapa untuk menagih ganti rugi dari balon tersebut sebesar 2.000. Ya kalau mendengar seperti itu ya Bu Elsa kasihan, untuk sehari-harinya juga anak tersebut itu ya Repan itu untuk jajan juga tidak punya, apalagi kan dia itu dibekali sebesar 5.000 oleh orang tuanya itu karena mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi ibunya itu menikah lagi dengan suami yang baru, padahal kan suami yang baru itu kan kerja di pabrik yang besar lah, terhitung besar gitu ya. Tapi kasihan dia itu tinggal di pondok pesantren dengan jatah bekal itu 5.000 per hari. Sedangkan dia kan tinggal di pesantren. Sedangkan di pesantrennya itu orang tuanya itu tidak suka memberi bekal kepada pemimpin pondok tersebut. Jadi pada waktu itu kebetulan ada tetangganya. Saya konfirmasi, saya gali informasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi anaknya itu kurang perhatian dari orang tuanya. Seperti itu Bu Elsa. Jadi sebenarnya udah bagus ya Bu ya, Ibu sudah mencoba mengkonfirmasi kepada anak-anak juga terkait apa yang terjadi gitu ya. Terus kemudian memang kalau masalah uang itu sensitif ya Bu ya, apalagi anak kan yang lagi senang-senangnya jajan ya, orang SD gitu ya, mereka cepat lapar dan sebagainya. Mungkin ada rasa tidak enak juga mungkin ya Bu ya, dari anak-anak sampai terjadi perkelahian seperti itu. Bagaimana hasilnya Bu saat Ibu mengkonfirmasi kepada anak-anak terkait kejadian tersebut? Ya mungkin langkah yang diambilnya, mungkin saya berusaha menemui ibu kepala sekolah dengan cara 4 mata, dengan membicarakan hal tersebut mengenai pertengkaran, dan mungkin saya meminta maaf kepada ibu kepala sekolah. Mungkin saya kurang mendidik dengan baik terhadap Repan ataupun anak-anak yang lainnya. Mungkin dengan pertemuan saya dengan ibu kepala, mungkin dengan itu beliau bisa memberikan solusi untuk kedepannya. Iya betul ya Bu ya, mungkin itu nanti langkah ke depan yang akan Ibu laksanakan gitu ya setelah pelaksanaan coaching ini. Tapi betul ya Bu ya, karena kita harus selalu berhubungan baik ya dengan atasan, dengan teman kerja gitu ya, terus dengan anak-anak kita di kelas juga seperti itu. Iya bagus ya Bu ya, sudah akan merencanakan hal yang seperti itu juga akan menambah rasa kebersamaan dengan kepala sekolah juga, tidak ada gap-gapan gitu ya Bu ya. Lalu langkah apa lagi mungkin nanti yang akan Ibu lakukan ke depannya selain yang tadi sudah Ibu sampaikan? Iya mungkin ya saya akan mencoba langkah selanjutnya meminta kepada teman-teman Repan minimal dalam kelas untuk bisa menyisihkan uang jajannya, dan selain uang jajan bisa menyisihkan berupa makanan untuk Repan agar bisa jajan seperti anak-anak yang lainnya. Iya bagus itu juga ya Bu ya. Selain berbagi gitu ya, anak-anak juga bisa mempunyai rasa memiliki dengan teman-temannya. Iya, juga bisa menanamkan nilai-nilai baik ya terhadap anak-anak. Terus bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya Bu Elsa, setelah curhat dengan Bu Elsa, sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya, saya takut dalam mengambil langkah seperti ini karena ini berurusan dengan atasan gitu ya. Saya takut hubungan baik saya dengan ibu kepala menjadi tidak baik. Tetapi dengan curhat dengan Bu Elsa untuk mencari solusi yang selanjutnya, alhamdulillah mungkin saya bisa mengambil langkah yang baik untuk menjalin hubungan yang baik dengan ibu kepala sekolah. Ya syukurlah ya Bu Dini ya sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, kira-kira komitmen Ibu ke depannya apa supaya rencana itu bisa terus dilaksanakan? Ya mungkin komitmen yang saya akan ambil untuk yang selanjutnya, saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan ibu kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah, terus dengan rekan-rekan sejawat saya, terus ingin menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak didik
saya agar bisa membantu teman-temannya yang kurang mampu dalam segi ekonomi ataupun yang lainnya, agar terjadi hidup saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati dan menjadi anak-anak yang baik. Berarti harus ada komunikasi gitu intinya ya Bu ya, Iya. antara semua ekosistem yang ada di sekolah gitu. Nah, lalu dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut ke depannya? Iya, untuk menjalankan komitmen yang saya inginkan, mungkin saya perlu dukungan dari Ibu Kepala Sekolah tentunya ya, dari rekan sejawat, dari orang tua tentunya ya Bu Elsa, terus selain itu dari teman-teman Repan yang ada di dalam kelas. Seperti itu ya Bu Elsa. Iya betul ya Bu ya, dukungan kan paling penting ya. Iya. Apalagi kita bersosialisasi di sekolah juga harus ada komunikasi dan sebagainya gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang akan Ibu Dini diskusikan untuk hari ini? Cukup kayaknya ya Bu Elsa, terima kasih Bu Elsa sudah menjadi teman curhat saya atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bu Elsa ya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elsa. Sama Bu ya, mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu ya dari diskusi kita. Mungkin saya tidak bisa membantu secara penuh karena tadi juga Bu Dini sudah menyampaikan hal-hal rencana apa yang akan Ibu sampaikan, mudah-mudahan juga bisa terlaksana ya Bu ya. Iya Bu Elsa ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Dini. Terima kasih kepada Bu Elsa dan Bu Dini yang telah melaksanakan praktik coaching. Dan setelah saya amati, coachingnya sangat baik sekali ya. Seorang coachnya itu sudah melaksanakan alur tirta ya, alurnya dengan jelas, dan juga kompetensi yang harus dimunculkan oleh seorang coachnya itu sudah terlihat. Dan alhamdulillah ya Bu, seorang coachnya itu mungkin permasalahan yang dimilikinya sudah mendapatkan pencerahan. Iya. Mungkin sekian praktik coaching yang kami lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dini Hujaina sebagai pengamat dan rekan saya Bu Heni sebagai coach dan Bu Tina sebagai coachee. Sebelum melaksanakan coaching hari ini, saya sebagai pengamat mengingatkan kepada coach bahwa di dalam pelaksanaan coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kita sebagai coach tentunya harus menjadi pendengar yang baik bagi coaching kita ya. Nah, selain itu pelaksanaan coaching hari ini yang akan dilaksanakan tidak lupa harus mengikuti alur tirta, yang mana yang pertama menentukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, sekarang langsung saja kepada Ibu Heni dan Ibu Tina yang akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Hen. Kenapa Bu? Ada apa? Aku mau cerita dong. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Bu, ada apa? Coba tenangkan dulu perasaan Ibu, tenangkan, tarik nafas. Ya. Bagaimana Bu? Coba. Aku habis dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Biasa ada ibu-ibu yang laporan. Katanya aku mengajar di kelas hanya menggambar dan bernyanyi saja. Tapi kan aslinya kan tidak seperti itu. Iya, saya juga tahu ya pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Namun, kenapa ya orang tua seperti itu? Apakah Ibu pernah ada masalah dengan Mama Sandra? Enggak, saya nggak pernah bermasalah dengan Mama Sandra. Mungkin sebelumnya ketika kegiatan parenting beliau tidak hadir, dan ketika waktu itu ketika saya mengajar di kelas, emang sih ketika itu aku ngajar menggambar. Kemudian ibu Mama Sandra melihat dari atas jendela. Mungkin itu Bu penyebabnya kenapa
beliau berbicara dengan kepala sekolah. Tapi sekarang apakah sudah ada komunikasi antara ibu dengan Mama Sandra? Komunikasi belum, Bu. Saya belum berkomunikasi dengan Mamanya Sandra. Cuman saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, katanya saya harus lebih ditingkatin lagi, diperbaiki lagi pembelajaran di kelas. Jangan hanya menggambar dan bernyanyi saja, tapi fokusin lagi kepada materi membaca dan berhitung anak-anak. Tapi kan Bu tahu kan, untuk kelas rendah materinya harus didampingi dengan permainan. Beda lagi kalau pembelajaran di kelas tingkat yang lebih atasnya. Iya ya, kalau untuk pembelajaran di kelas rendah itu tekniknya memang berbeda dengan untuk yang di kelas tinggi. Lalu untuk permasalahannya dengan Mama Sandra, apa yang akan ibu lakukan? Apa ya, mungkin karena tidak ada komunikasi, saya akan mencoba menghubungi beliau. Kebetulan ada kontaknya di grup WA kelas. Saya akan ajak mengobrol beliau, mudah-mudahan bisa diajak kolaborasi dan beliau tahu bagaimana cara mengajar saya di kelas sebenarnya, tidak hanya melihat sebentar ya Bu di dalam jendela. Dan saya akan menjelaskan bahwa untuk di kelas rendah pembelajaran itu berbeda dengan di kelas tinggi. Di kelas rendah pembelajarannya pasti didampingi dengan beberapa permainan supaya anaknya tidak jenuh. Iya Bu, bagus sekali ya rencana yang akan ibu lakukan. Nah, lalu kan tadi kepala sekolah itu memberikan komentar ya kepada Bu Tina. Lalu sekarang apa yang akan ibu lakukan untuk menindaklanjuti komentar dari kepala sekolah tersebut? Iya Bu, saya dikomentari, katanya saya harus diperbaiki pembelajarannya. Saya juga akan menemui beliau. Saya akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah saya memiliki rencana. Rencananya saya akan mengundang mamahnya Sandra itu untuk ikut pembelajaran di kelas. Jadi beliau tahu mendampingi anak-anaknya, misalnya dari pagi, dari ketika awal pembelajaran sampai akhir. Jadi beliau tahu apa saja yang kegiatan saya lakukan selama kegiatan di kelas, juga kegiatan anak-anak dari pagi sampai pulang, tahu apa saja yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan di kelas. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Jadi untuk menindaklanjuti komentar dari kepala sekolah, ibu akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa. Iya. Nah, lalu kapan akan dilaksanakannya? Dilaksanakannya untuk menghubungi Mama Sandra akan segera ya Bu. Saya akan menghubunginya dengan segera karena tadi kan tahu permasalahan yang tadi, saya akan meluruskan masalah yang tadi. Kemudian rencana programnya saya mau meminta bantuan Ibu Heni, boleh kan Bu? Iya boleh. Mudah-mudahan saja rencana ini bisa membuat saya memperbaiki pembelajaran ke depan dan saling bekerja sama baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Iya, mungkin kita nanti atur jadwal lagi ya untuk mencari waktu untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jadi sekarang rencana ibu itu sudah matang, akan dilaksanakan. Untuk rencana insya Allah Bu, saya ingin seperti itu. Jadi supaya semua orang tua tahu kegiatan pembelajaran saya di kelas bagaimana, supaya tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham ya, kayak tadi katanya cenah saya hanya mengajar menggambar dan bernyanyi saja, padahal kan tidak. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, saya akan menjadwalkan semua orang tua siswa untuk mendampingi anaknya di kelas dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Untuk rencana-rencana tersebut, apakah ibu akan melakukan koordinasi lagi dengan kepala sekolah? Ya tentu saja, pasti saya akan menemui beliau. Nah, apapun kan harus saya sampaikan ya sebagai seorang guru kepada pimpinan, terutama terkait dengan pembelajaran. Nah, rencananya rencana ini untuk mengembangkan pengembangan pembelajaran peserta didik supaya nanti ada kelihatan nih kolaborasi saya dengan kepala sekolah, kolaborasi saya dengan orang tua murid, juga untuk kolaborasi dengan rekan-rekan semua. Iya, bagus sekali ya Bu, rencana yang ibu lakukan itu sepertinya dapat menyelesaikan permasalahan antara ibu dengan orang tua siswa, yaitu Mama Sandra, dan juga mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin ya Bu ya. Iya Bu, betul. Kedepannya saya akan mengatur jadwal lagi.
perasaannya Bu? Perasaannya alhamdulillah ya Bu, terima kasih. Saya sekarang udah plong. Udah plong, padahal tadinya ada unek-unek, aduh aku ingin sampaikan, ingin keluarkan, tapi berhubung ada Bu Heni, alhamdulillah sekarang saya sudah lega Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan kita itu dapat menjadi pencerahan untuk Ibu dalam melakukan kegiatan di sekolah ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan curhat Sama-sama, saya. terima kasih. Ya, kita kembali lagi ke kelas Bu. Ya Bu, berhubung sudah masuk ya, udah bel masuk. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Heni dan Bu Tina yang sudah melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Dan setelah saya amati pada praktik coachingnya, yaitu sangat baik sekali, yang mana mengikuti alur Tirta, sudah terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan alhamdulillah Bu Heni sebagai coach sudah memenuhi 3 kompetensi, yang mana Bu Heni sebagai coach sudah berusaha hadir penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir Bu Heni sebagai coach sudah menjadi pendengar yang aktif ya. Alhamdulillah, cukup sekian praktek coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Nama saya Elsa, kemudian rekan saya yang selanjutnya Bu Tina sebagai coach dan Bu Heni sebagai coaching. Namun sebelum kita mulai praktek coaching, saya sebagai pengamat akan memberikan atau mengingatkan terlebih dahulu kepada coach. Jadi akan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki coach ketika melakukan kegiatan coaching gitu ya. Yang pertama kehadiran penuh, terus kemudian kompetensi yang keduanya adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiganya adalah harus menjadi sebagai pendengar aktif gitu. Kemudian dalam pelaksanaan coachnya nanti coach sebagai pemimpin dari percakapan ini gitu ya, yang akan memimpin dalam percakapan ini nanti harus memenuhi alur Tirta gitu ya. Nah mungkin untuk pemulaan dari sesi coaching ini yang akan saya sampaikan cukup segitu aja, dan saya akan langsung persilahkan kepada Bu Tina dan Bu Heni untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu Elsa sebagai pengamat. Di sini saya akan melaksanakan coaching, di mana saya Tina sebagai coach dan juga Bu Heni sebagai coaching. Langsung aja ya, mangga. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah kabar saya sedang baik. Tadi Ibu mencari saya, kira-kira ada apa nih Bu? Iya nih Bu, ada sesuatu yang mau saya ceritakan tentang kondisi pembelajaran saya di kelas. Jadi Ibu ingin berbicara tentang kondisi pembelajaran di kelas. Memangnya bagaimana kondisi pembelajaran Ibu di kelas? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Anak-anak di kelas saya kurang antusias dalam pembelajarannya, sehingga hasil pembelajarannya pun kurang maksimal. Kira-kira jika dari skala 1 sampai 10, cara pembelajaran Ibu berada di level berapa? Jika dinilai, mungkin level pembelajaran saya itu masih berada di level 6 Bu. Lalu kira-kira level berapa yang Ibu ingin capai? Ya mungkin jika menilai pembelajaran saya itu ingin saya berada di level 8. Mengapa Ibu menilai bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan berada di level 6? Coba beri alasannya. Iya Bu, karena saya melakukan pembelajaran yang masih berpusat pada guru, jadi kebanyakan hanya ceramah daripada mengaktifkan kegiatan siswa. Jika Ibu ingin pembelajarannya naik, berarti ada yang harus ditingkatkan Ibu pembelajarannya di kelas. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak antusias dan hasil pembelajaran di kelas lebih meningkat? Iya, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan juga menggunakan media yang menarik. Contohnya menggunakan video-video yang ditampilkan melalui
Iya betul ya, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin dengan memakai media yang menarik, anak-anak akan lebih antusias. Lalu adakah pendukung lainnya yang ibu perlukan? Iya, sepertinya saya harus sharing dengan rekan-rekan sejawat tentang pembuatan media yang menarik, dan juga saya harus belajar IT lagi dengan rekan-rekan saya, dan juga tentunya mungkin dukungan dari kepala sekolah juga saya butuhkan, Bu. Iya betul. Kemudian dukungan apa yang ibu harapkan dari bapak kepala sekolah? Saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan media-media yang ada di sekolah, misalnya menggunakan Infocus, Sabak, atau Chromebook untuk pembelajaran saya di kelas. Dan juga saya ingin meminta izin untuk mengadakan kegiatan pembelajaran IT dengan rekan-rekan sejawat, Bu. Wah, bagus sekali rencana ibu. Lalu kapan ibu akan memulai rencana tersebut? Rencananya saya akan memulai kegiatan tersebut secepatnya, mungkin minggu depan kita akan memulainya. Lalu komitmennya apa nih? Saya akan mencoba menerapkan strategi dan media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya di kelas, Bu. Bagus sekali, setuju ya Bu. Langkah yang ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang ibu sampaikan tadi. Semoga dengan ibu menerapkan rencana tersebut, anak-anak lebih antusias dan lebih pembelajaran di kelasnya lebih meningkat, dan juga ibu bisa menguasai berbagai cara penggunaan IT. Iya. Amin, Bu. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega karena saya mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan di dalam kelas untuk pembelajaran yang saya lakukan. Amin, sama-sama Bu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan anak-anak. Saya minta waktunya untuk ke belakang. Iya Bu, boleh silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bu Tina dan Bu Heni yang sudah melaksanakan praktek coaching ini dengan sangat baik ya dan lancar. Nah, tadi setelah saya amati dan saya simak gitu ya, dalam praktek pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tina dan Bu Heni sudah seluruhnya baik, terus kemudian juga sudah sesuai dengan alur tirta, itu dengan menentukan yang pertama tujuannya, terus kemudian yang selanjutnya menggali informasi dengan identifikasi, kemudian juga tadi Bu Heni sudah dapat menentukan rencana aksi kedepannya apa dengan bertanggung jawab gitu ya tentunya. Nah kemudian tadi juga 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach seluruhnya sudah diterapkan juga oleh Bu Tina gitu ya. Jadi sebagai seorang coach harus bisa atau harus memenuhi 3 kompetensi tersebut gitu. Dan alhamdulillah kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Mungkin kita akhiri saja untuk kegiatannya hari ini. Terima